Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sungguh tidak terasa ya, kita sudah melewati semua kegiatan Paskah dan kita sampai kepada memasuki hari Pentakosta. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu menantikan janji Bapa. Puji Tuhan. Sekali lagi judulnya adalah menantikan janji Bapa. Ya, mari kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat satu kesempatan yang sangat indah. Pada hari ini kami boleh belajar kembali, merenungkan kembali firman-Mu Tuhan. Di mana kami boleh belajar firman tentang janji Bapa yang diberikan kepada setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa yang datang daripada-Mu, sehingga siapapun yang mendengar dan menyaksikan firman-Mu ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan, mereka akan dijamah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menyampaikan satu pesan kepada murid-muridnya, yaitu agar mereka menantikan janji Bapa. Nah, tentunya pada waktu itu murid-murid ya semua penasaran apa itu janji Bapa ya. Dan kemudian mereka pun menantikan janji Bapa itu dengan setia. Ya, sekali lagi mereka pada waktu itu penasaran apa yang dimaksudkan dengan janji Bapa, sehingga mereka dengan setia menantikan janji Bapa itu dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Nah, saya membagi menjadi 4 bagian khotbah saya, ya, menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya pada hari ini. Yang pertama yaitu apakah janji Bapa itu, ya. Sekali lagi, yang pertama, apakah janji Bapa itu? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan kelima, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5, di sana dengan jelas dikatakan, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ya, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, Yesus janji Bapa yang dimaksudkan adalah katakan, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, janji Bapa itu adalah mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka semua sudah dibaptis, bahkan Yesus sendiri juga sudah dibaptis. Ya, Yohanes yang membaptis. Tetapi perhatikan, Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, ya, kemudian dikuburkan kehidupan yang lama, bukan. Yesus karena dia taat kepada Bapa dan sekaligus ingin memberikan teladan kepada kita semua, ya. Bukan karena dia orang berdosa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus walaupun mengalami berbagai pencobaan, tetapi dia tidak berbuat dosa. Jadi sekali lagi, Yesus juga sudah ikut dibaptis selam, ya, masuk ke dalam air dan keluar dari air. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi bukan karena ia berdosa sama dengan kita. Dia ingin memberikan satu contoh. Dia ingin memberikan satu teladan kepada kita, ya, bahwa itulah baptisan air. Nah, namun janji Bapa yang dimaksudkan adalah bahwa mereka juga akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, firman Tuhan dengan jelas bahwa dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi selain ada baptisan air dengan cara diselam yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus,
tetapi ada juga yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, Saudara, namun bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita yang hidup di dalam zaman anugerah, kita yang hidup di dalam zaman Roh Kudus, kita tidak perlu lagi menanti janji Bapa, karena janji Bapa sudah diberikan kepada kita, ya, sudah diberikan kepada kita yang hidup di masa saat ini, dan kita tinggal menerimanya saja, ya, tidak perlu menantikan. Kita perlu terus dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan lagi, ya, menantikan janji Bapa. Tetapi bagi mereka yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, tentunya mereka juga masih perlu untuk menerima baptisan Roh Kudus, ya. Mereka yang belum dibaptis Roh Kudus, minta terus, ya, minta kepada Tuhan Yesus sendiri, Sang Pembaptis Roh Kudus. Nah, Saudara, dan kuasa Roh Kudus yang perlu terus kita minta, ya, kita minta kuasanya dari Roh Kudus itu, Saudara. Kalau mereka menerima baptisan Roh Kudus, nanti kita akan melihat bagaimana pada saat mereka sedang menantikan janji Bapa itu, mereka bertekun, Saudara. Nanti kita akan melihat. Nah, Saudara, mereka sangat rindu, Saudara. Mereka sangat rindu untuk menerima janji Bapa itu. Oleh sebab itu, Saudara, mari kita akan melihat selanjutnya bagaimana mereka menantikan janji Bapa itu. Bagian yang kedua, bagaimana mereka menanti janji Bapa? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Kisah Para Rasul 1 ayat 14, di sana dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Saudara, di saat mereka menanti janji Bapa mereka selama 10 hari menjelang hari Pentakosta, mereka terus bertekun, ya, bertekun dengan sehati, bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Mereka tidak meninggalkan, ya, rumah bait Allah untuk berdoa. Mereka bertekun, Saudara. Mereka bertekun dengan sehati. Murid-murid berkumpul bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh apa itu janji Bapa yang akan mereka terima, ya, karena mereka belum pernah tahu, mereka belum pernah merasakan, mereka belum pernah melihat, sehingga mereka sangat merindukan untuk menerima janji Bapa. Puji nama Tuhan. Nah, Saudara, kita bersyukur, Saudara, gereja kita juga setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, menjelang hari Pentakosta, kita juga setiap tahun kita mengadakan doa bersama-sama selama 10 hari, ya, berdoa bersama-sama di gereja. Ya, kita rindu supaya supaya mereka, kita semua juga, ya, yang belum menerima baptisan Roh Kudus akan menerima baptisan Roh Kudus, dan mereka yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, mereka semua akan semakin dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka akan semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita semua. Puji nama Tuhan. Nah, Saudara, oleh sebab itu, Saudara, mari mulai kemarin, ya, mulai kemarin tanggal 14, ya, 14 kita sudah mulai melaksanakan doa bersama-sama, dan saya berharap terus, ya, tanggal 17, 18 terus sampai tanggal 22 setiap malam kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini. Saudara yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus, ya, dan saudara yang rindu semakin terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya pun juga rindu, Saudara, rindu untuk terus semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, biar saya semakin dibakar, ya, dengan api Roh Kudus, ya, supaya saya boleh memiliki roh yang menyala-nyala, ya, yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Nah, ini penting sekali, Saudara. Terlebih para pelayan-pelayan Tuhan, ya, kita para pelayan-pelayan Tuhan perlu terus kita dibakar dengan api Roh Kudus, supaya roh kita boleh menyala-nyala melayani Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita sendiri kita akan letih, kita akan lesu, Saudara, kita akan loyo.
Ya, kalau pelayanan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan letih, lesu dan loyo, dan pada akhirnya menjadi lemah, saudara. Tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan yang undur, ya, yang lemah karena mereka tidak terus dipenuhi, tidak terus dibakar dengan api Roh Kudus, ya, tidak terus menyala-nyala rohnya, karena mereka, ya, bukan dengan kekuatan Roh Kudus, tetapi puji nama Tuhan. Mari, biarlah kiranya melalui kegiatan doa ini kita akan semakin terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi tentunya saya berharap bukan hanya 1 tahun sekali, saudara, kita rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap saat, saudara, setiap saat kita rindu untuk terus dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus benar-benar akan membakar kita. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Mereka sekali lagi bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, kata bertekun mengingatkan kepada kita bahwa mereka tidak bosan-bosan. Sebelum mereka menerima, mereka tidak akan berhenti terus berdoa dan berdoa. Ya, bertekun, mereka tidak menyerah, tidak mudah putus asa, dan mereka percaya dengan sungguh-sungguh bahwa ada janji Bapa yang akan diberikan kepada kami semua, kepada mereka semua. Pada saat itu mereka sangat rindu, mereka haus dan lapar. Ya, mereka haus dan lapar, mereka merindukan untuk memperoleh, ya, kuasa itu, saudara. Nah, saudara, kalau saudara nanti bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul selanjutnya, saudara, bagaimana perubahan yang luar biasa di saat mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, di saat mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus itu. Puji nama Tuhan. Ini sangat penting bagi kita, ya. Bersyukurlah kalau saudara dan saya hidup di dalam zaman anugerah, zaman Roh Kudus ini. Kita sudah tinggal menerimanya saja, ya. Tinggal menerimanya saja dan menggunakan kuasa itu untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga adalah menerima baptisan Roh Kudus. Menerima baptisan Roh Kudus, atau mereka boleh menerima janji Bapa itu. Mereka menerima janji Bapa itu setelah mereka bertekun selama 10 hari. Mereka berdoa dan berdoa dengan sehati, saudara. Pada akhirnya sampailah pada hari yang ke-10, hari Pentakosta. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4 di sana dikatakan, Kisah 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, ya, seperti kata ya, berarti seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan ayatnya selanjutnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, atau dengan kata lain, maka dibaptislah mereka dengan Roh Kudus. Terus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Saudara, mereka berkumpul, ya, di satu tempat, ya, di loteng dia, dan mereka terus kemudian mereka berdoa dengan tekun, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan rindu, dengan haus dan lapar. Dan kemudian pada hari Pentakosta, hari yang ke-10 mereka berdoa, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, maka dibaptislah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita tadi saya katakan di awal kita akan mengalami baptisan air di selam, ya, ditandai dengan tubuh kita basah semua karena kita masuk ke dalam kolam, ya.
dari ujung kaki sampai ujung rambut semua ditenggelamkan. Ya, yang artinya kita tahu bahwa kehidupan lama kita sudah dikubur bersama dengan Tuhan Yesus, dan kemudian dia keluar dari air, kita bangkit dan kita hidup ya bersama-sama dengan Kristus. Dan kemudian saudara, kalau baptisan air ditandai dengan tubuh kita semua basah semua dengan air. Nah, kalau baptisan Roh Kudus ditandai dengan apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, itu adalah bukti bahwa mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus, ya, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat penting buat kita, saudara. Terlebih para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, saya masih ingat berapa puluh tahun yang lalu, ya, di saat saya merindukan menerima baptisan Roh Kudus, di saat saya merindukan untuk dibaptis dengan Roh Kudus, saya pada waktu itu ada altar call, saudara, saya maju ke depan, kemudian saya diajak untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mengangkat tangan, saya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan pada akhirnya tiba-tiba saya berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, tiba-tiba saya berkata-kata dengan bahasa roh, saya berbicara dengan bahasa lidah, dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan itulah tanda bahwa saya pertama kali menerima baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, lalu selanjutnya apa? Ya, saya sudah menerima, saya tinggal menggunakan saja karunia itu. Saya tinggal menggunakan saja. Ya, itu sesuatu yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Saya tinggal menggunakan saja untuk berbahasa roh, saudara. Berkata-kata dengan bahasa roh. Puji nama Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 45 dan 46, ya, Kisah 10 ayat 45 dan 46 juga di sana dikatakan, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurah. Perhatikan, karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, saudara, sampai di situ. Saudara, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan, bahwa mereka pun juga menerima baptisan Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Oh, haleluya. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Bangsa-bangsa lain juga menerima, ya, bangsa-bangsa lain juga menerima baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka rindu, karena mereka percaya, ya, percaya bahwa baptisan Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya, ya, bukan hanya pada murid-murid saja, diberikan kepada semua orang percaya. Dan mereka percaya akan hal itu, dan mereka rindu, dan mereka haus dan lapar, sehingga dikatakan bangsa-bangsa lain juga menerima karunia Roh Kudus dicurahkan pada mereka. Mereka juga menerima baptisan Roh Kudus. Lalu orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara dan saya juga termasuk bangsa-bangsa lain, ya. Jikalau kita percayakan hal itu, jikalau kita percayakan hal itu, dan saudara merindukannya, saudara bertekun meminta, berdoa dengan sehati sungguh-sungguh, maka saudara juga akan menerima, ya, menerima baptisan Roh Kudus itu, saudara. Saya ingat ada teman saya yang pada waktu itu dia sangat rindu sekali, saudara, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Dia puasa, ya, dia berpuasa, dan kemudian dia berdoa, ya, dia berdoa di rumah, saudara. Dia berdoa di rumah, bertakun, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Akhirnya dia menerima baptisan Roh Kudus itu secara pribadi, secara sendiri, saudara, tidak bersama-sama seperti pada waktu itu murid-murid, saudara. Puji nama Tuhan, luar biasa. Bisa saja itu, saudara, ya, bisa saja dimanapun, ya, dan kapan saja kita bisa
menerima baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, satu kali lagi saudara di dalam Kisah 19 ayat yang ke-5 dan 6. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, ya, mendengar tentang penjelasan atau khotbah yang disampaikan oleh hambanya Paulus pada waktu itu, ya, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dibaptislah mereka dengan Roh Kudus, ya, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita melihat di dalam tiga ayat tadi, saudara. Yang pertama, penuhlah, ya, atau dibaptislah mereka dengan Roh Kudus, ya. Mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa lain, bahasa roh, ya. Di dalam ayat yang kedua tadi, karunia Roh Kudus dicurahkan, ya, dibaptis mereka juga bangsa-bangsa lain, sehingga mereka juga berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang ketiga tadi, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dibaptislah mereka dengan Roh Kudus, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Oh, puji nama Tuhan. Saudara, mari saudara yang belum memperoleh baptisan Roh Kudus, saudara terus bertekun, jangan menyerah, ya, minta. Pasti Tuhan akan memberi. Firman Tuhan katakan kalau kita meminta maka kita akan menerima, ya. Di saat kita mencari maka kita akan mendapatkan. Di saat kita mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan bagi kita. Nah, puji nama Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk terus minta kepada Tuhan. Nah, saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, jangan saudara takut-takut, ya. Jangan saudara malu-malu untuk gunakan itu, ya. Gunakan itu, saudara sudah memperoleh baptisan Roh Kudus, ya. Saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus yang tandai dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Gunakan setiap saat untuk saudara terus berdoa dengan bahasa roh. Karena kita nanti akan lihat bagian yang terakhir, saudara. Kita akan dibangun, ya. Iman kita akan dibangun di saat kita suka berdoa dengan bahasa roh. Puji nama Tuhan. Ada banyak pengalaman yang saya rasakan bagaimana di saat saya terus, ya, berdoa dengan bahasa roh, saudara. Saat saya sudah mulai kehabisan apa yang akan saya katakan, apa yang akan saya sampaikan kepada Tuhan melalui doa saya, ya, saya hanya berdoa dengan bahasa roh saja. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, roh itu akan menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Di saat kita berdoa-doa dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, maka roh itu akan menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Nah, saudara, suatu kali saudara masih berapa puluh tahun yang lalu saat saya mau menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja yang cukup besar pada waktu itu, saudara, ya. Sebuah gereja yang cukup besar, dan pada waktu itu hamba Tuhan yang akan melayani biasanya duduknya di atas menghadap kepada jemaat gitu, ya, bersama gembala sidangnya. Saudara, karena gereja itu cukup besar, saudara, dan jemaat mulai berdatangan. Wah, saya secara manusia, karena pada waktu itu saya masih baru, ya, saya sedikit agak grogi, saudara. Waduh, ya, grogi sedikit, ada kalau orang bilang demam panggung begitu, ya. Pada waktu itu saya sedikit grogi, demam panggung gitu. Kemudian saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya grogi, saya merasa takut, ya gitu. Dan kemudian Roh Kudus bicara, berdoa dengan bahasa roh. Waduh, saya berdoa dengan bahasa roh, saudara. Saya mulai berdoa dengan bahasa roh, ya, tentunya tidak dengan suara yang keras. Berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Dan kemudian, saudara, pada saat saya mulai berdoa dengan bahasa roh, saudara, iman saya membubung tinggi, ya. Iman saya membubung tinggi. Saya tidak lagi merasa takut, saya tidak lagi merasa grogi. Saya maju ke depan, ya, di belakang mimbar saya menyampaikan firman Tuhan sampai selesai. Saya percaya itu Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di saat saya menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, inilah kuasa yang diberikan, ya, kepada kita, saudara.
untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk kita bisa memberitakan Injil, bersaksi juga pada orang lain. Saudara, di saat saudara merasa sedih, merasa susah, merasa ketakutan, saudara bisa juga saudara mulai terus berdoa dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara, di situ saudara akan mendapatkan satu kekuatan yang baru, ada satu power ya yang mendorong kita, yang membangkitkan kita, ya yang menyemangati kita. Nah, itulah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, sehingga tidak menjadi orang Kristen yang loyo, orang Kristen yang lemah, ya letih lesu, ya berbeban berat. Tidak, saudara, tetapi kita akan menyala-nyala terus, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Saudara, saya berharap saudara bukan hanya para pengkhotbah saja, tetapi siapapun saudara, terlebih saudara yang melayani saudara, ya pelayanan apapun yang saudara lakukan, mari terus supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, terus sering berdoa dengan bahasa roh, supaya kita semakin dipenuhi dan kita dibakar dengan api Roh Kudus, sehingga roh kita akan menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, bagian yang keempat saudara, yaitu membangun dirinya sendiri. Ya, membangun dirinya sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Sekali lagi, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, saudara, perhatikan baik-baik saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Nah, saudara, imannya akan semakin dibangun. Nah, saudara, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Kita ini perlu terus dibangun, saudara. Iman kita terus perlu dibangun. Saya tidak katakan ya satu-satunya cara untuk membangun iman kita adalah dengan berkata-kata dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Tidak, ada banyak cara, ya, membaca firman Tuhan, ya, kemudian saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan juga bisa membangun iman kita, ya. Tetapi saudara, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, saudara, saya perlu dibangun. Sebagai orang percaya tentunya saudara rindu itu dibangun. Kita perlu dibangun iman kita, saudara, supaya iman kita tidak menjadi tidak tidur, ya. Tetapi kita perlu dibangun. Nah, saudara, gunakan itu bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Jikalau saudara ingin terus dibangun, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, saudara, kemudian di bagian yang ayat yang terakhir tadi katakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, saudara, saya ingin jelaskan sedikit, ya. Berkata-kata dengan bahasa roh itu ada juga yang bisa ditafsirkan, ya, atau dimengerti oleh yang bersangkutan sendiri, bisa menyampaikan tafsirannya, ya, atau juga bisa orang lain yang dipakai Tuhan untuk menafsirkan. Nah, saudara, tetapi juga ada juga yang namanya bernubuat. Nah, saudara, firman Tuhan katakan siapa yang bernubuat membangun jemaat. Karena apa? Nubuat itu adalah dengan bahasa akal budi kita, bahasa seperti biasa, seperti yang kita dengar sehari-hari itu, sehingga jemaat bisa mengerti apa yang disampaikan, ya, nubuat apa itu yang disampaikan, atau penafsiran apa itu yang disampaikan, saudara. Dan itu akan membangun jemaat. Bukan kita saja yang menyampaikan, tetapi kita semua yang hadir akan dibangun. Karena firman Tuhan dengan jelas, ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Puji Tuhan, saudara, kita juga perlu minta supaya kita juga diberikan, ya, karunia untuk menafsirkan bahasa roh atau karunia bernubuat, ya. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk menafsirkan bahasa roh, ya, atau saudara dipakai Tuhan untuk bernubuat, saudara jangan ditahan. Ya, saya sampaikan, saudara tidak perlu ditahan, sampaikan saja. Nah, saudara, karena itu akan membangun jemaat. Ya, sebagai contoh, ya, kita bersyukur, saudara.
Kita bersyukur gereja kita sudah sering sekali ya, ada beberapa saudara-saudara kita yang dipakai Tuhan ya, yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh, yang punya karunia untuk bernubuat. Saya selalu dorong, jangan ditahan, sampaikan saja ya, sehingga kita semua yang mendengar boleh dibangun ya. Suatu kali mungkin bisa juga ya, ada yang menafsirkan bahasa roh, jangan takut, aku bersama-sama dengan kamu ya. Hai anakku, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Wah, itu kan sesuatu yang membangun ya. Bisa saja ya Tuhan menyampaikan sesuatu hal yang seperti itu, saudara. Nah, saudara, kita percaya bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, mungkin ada satu yang pertanyaan, Pak, apakah itu benar-benar dari Tuhan? Apakah itu betul-betul karunia menafsirkan bahasa roh atau nubuat? Saudara, firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya apa, saudara? Ya, artinya kita melihat bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Kalau mereka hidupnya benar-benar ya takut akan Tuhan, cinta Tuhan, ya kemudian dia punya karunia menafsirkan bahasa roh, punya karunia bernubuat, kenapa kita takut? Ya, kenapa kita khawatir? Saudara, saya sebagai gembala sidang tentunya saya mengerti, ya, melihat bagaimana jemaat, bagaimana kehidupan mereka, ya, kehidupan mereka. Jikalau mereka buah kehidupannya, buah pertobatannya nyata di dalam kehidupan sehari-hari, baik, ya, kenapa kita takut, saudara? Itu pasti datangnya dari Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu, saudara, mari gereja kita memberikan kebebasan kepada kita semua, supaya memberikan kebebasan supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa, Roh Kudus bekerja dengan bebas, saudara. Tetapi tentunya sebagai seorang gembala sidang, kita harus mengerti bagaimana kehidupan ya jemaat-jemaatnya, buah pertobatannya bagaimana. Puji nama Tuhan, saudara. Mari sekali lagi saya ingin mengajak saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, terus bertekun dengan sehati, ya, berdoa minta kepada Tuhan, haus dan lapar, supaya kita dibakar ya oleh api Roh Kudus itu. Kemudian saudara yang sudah menerima ya baptisan Roh Kudus, saya dorong saudara supaya saudara sering-sering berdoa dengan bahasa roh. Puji nama Tuhan. Di mana saja saudara bisa berdoa dengan bahasa roh. Saya sering ya sambil mengendarai mobil, saya berdoa dengan bahasa roh. Sambil setir motor, saya berdoa dengan bahasa roh. Puji nama Tuhan. Indah sekali, saudara. Indah sekali. Iblis gemetar, saudara, saat saudara berdoa dengan bahasa roh. Iblis gemetar karena dia tidak tahu apa yang kita ucapkan itu adalah bahasa-bahasa yang rahasia, di mana hanya Tuhan saja yang tahu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ingin tekankan, saudara, kalau baptisan air tadi, diselam tadi, yaitu yang melakukan seorang hamba Tuhan atau majelis atau siapapun yang dipercaya oleh gereja. Tetapi kalau baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan. Puji nama Tuhan. Indah bukan? Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus bertekun di dalam doa, minta kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih jikalau hari ini kami sudah bersama-sama, oh Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tentang janji Bapa. Kami bersyukur jikalau kami hidup di dalam zaman anugerah, di dalam zaman kasih karunia, di mana kami sudah tinggal menerima saja janji Bapa itu, dan kami tinggal menggunakannya di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kami, khususnya mereka yang belum dibaptis Roh Kudus, mari Tuhan baptislah mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus, biar mereka terus gunakan itu. Oh Tuhan, berkata-kata, berdoa dengan bahasa roh, supaya iman mereka semakin dibangun. Dan kami juga merindukan supaya kami juga dipakai Tuhan untuk menafsirkan bahasa roh, bernubuat, supaya jemaat juga boleh dibangun. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu diberikan kepada setiap kami yang percaya dan rindu sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh
sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, yang mendengar firman Tuhan ini, yang menyaksikan firman Tuhan ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Berkati mereka juga dalam segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, pelayanan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka dalam segala pergumulan dan masalah apapun yang dihadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi saudara, saya ingin sampaikan, ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita ada doa terus, ya, ikut hadir supaya saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, saudara menerima baptisan Roh Kudus, dan saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus supaya semakin dipenuhi terus. Puji nama Tuhan. Kita semua haus dan lapar akan Dia. Haleluya. Jadi hadir dalam doa selama 10 hari ini, dan juga saudara ini boleh dihadiri oleh umum, ya. Yang sepuh boleh hadir asal sehat, ya, kecuali anak-anak, jangan anak-anak, ya. Puji nama Tuhan. Dan juga nanti tanggal 23 ada hari Pentakosta yang diadakan ibadah pagi dan sore, yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Petrus Tarigan dari Bandung, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi yang kedua juga saudara, mari saudara kita dipercaya untuk membawa para lansia, ya, 59 tahun ke atas untuk divaksin dengan vaksin Sinovac, ya. Saudara bisa membawa lansia 4 orang, maka saudara sendiri juga akan divaksin. Puji nama Tuhan. Saudara, vaksin Sinovac ini semakin sulit, ya. Kita bersyukur kita diberkati untuk menerima vaksin itu. Jadi jangan sia-siakan saudara, tetangga saudara, ya, keluarga saudara, walaupun mereka dari agama lain, silakan, ya, atau mungkin dari luar kota, silakan. Yang penting pada waktu hari H pelaksanaan vaksin bisa hadir. Nah, kita semua akan divaksin dengan vaksin Sinovac. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Itu ada dilaksanakan di Kota Malang, ya, di Kota Malang, gratis, tanpa ada biaya sedikit pun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.